Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya cuy? Semoga sehat selalu ya. Dan seperti biasa ketemu lagi dengan gua Jarot di channel apa? Ya betul, Refocus. Channel yang akan membahas tentang film, gangster, penjara, dan sekolahan yang pastinya akan memicu adrenalin kalian cuy. Jadi untuk kali ini kita akan membahas sebuah film sekolahan yang dimana ada seorang murid cupu yang tidak disangka-sangkanya dia adalah seorang ketua geng motor paling ditakuti. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang remaja SMA yang masuk ke sebuah sekolah internasional. Dia adalah seorang anak broken home yang kesepian semenjak ibunya menikah lagi. Sampai akhirnya ia pun memutuskan untuk membuat sebuah geng motor agar bisa mendapatkan banyak teman di sana. Namun siapa sangka dalam sekejap saja geng dia pun langsung ditakuti oleh seluruh kota. Sehingga salah satu geng di kota bernama geng Baron merasa risih dengan kemunculan geng ini, yang mengakibatkan mereka semua pun menyerang markas geng dirinya. Sehingga kedua geng ini pun telah menjadi rival demi merebutkan geng mana yang layak untuk berkuasa di kota ini. Sampai akhirnya pecahlah perang besar antara kedua geng motor ini. Dan tadi sangkanya salah satu temannya itu telah ditusuk oleh geng lawan. Sehingga ia pun bersumpah akan melakukan balas dendam dan mencari pelaku yang telah membunuh sahabatnya itu. Akankah ia berhasil melakukan balas dendam mengingat dia hanyalah seorang anak SMA? Sedangkan lawannya itu sudah pada dewasa atau sepuh-sepuh. Seperti biasa siapkan dulu udut kopainya dan inilah film Argantara 2022. Di sebuah pelabuhan kita diperlihatkan dengan dua geng motor yang sedang bertemu untuk melakukan tawuran besar. Geng ini bernama geng Agberos melawan geng Baron. Terlihat kedua kubu yang sama-sama membawa pasukan banyak untuk mengalahkan lawannya. Sampai akhirnya kedua geng ini pun sama-sama berlari sambil berteriak. Pertanda tawuran antar geng motor pun telah dimulai. Lalu mereka semua pun sama-sama menyerang lawannya yang membuat banyak darah bercucuran di mana-mana. Ditambah lagi hujan deras yang turun yang membuat perang ini menjadi semakin dramatis. Hingga ketika di tengah tawuran salah satu anggota geng Agberos yang bernama Aska tiba-tiba ditusuk oleh lawannya sampai moka di tempat. Tentu saja sang ketua geng Agberos yang bernama Arga pun sangat sedih melihat sahabat dekatnya mati terbunuh. Sehingga ia pun berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu saat nanti ia akan melakukan balas dendam pedih kepada geng Baron yang telah membunuh sahabatnya. Dan film Argantara 2022 pun dimulai. Tidak akan berhenti sekalipun sudah menyentuh titik darah penghabisan. Setelah itu kita diperkenalkan dengan seorang siswi SMA bernama Sera. Dia adalah anak dari orang kaya yang jelas kehidupannya pun pasti sangat bahagia sekali. Kehidupannya pun semakin bahagia saat kedua orang tuanya yang sangat menyayanginya. Bahkan ia juga memiliki banyak sahabat yang selalu memperdulikannya. Dan salah satu temannya itu bernama Gea. Dan Gea ini adalah bestie terdekatnya Sera. Tepat di hari itu Sera pun baru sampai ke sekolahnya. Dan seperti biasa ia pun dihampiri oleh Gea yang mengajaknya untuk berangkat bareng ke kelas. Namun ketika di tangga pandangan mereka teralihkan ketika melihat Arga dan kawan-kawannya yang baru sampai ke sekolah juga. Dan siapa duga Arga si ketua geng motor ini ternyata masih bersekolah SMA, mantap. Bahkan ia juga satu sekolah dengan Sera. Terlihat semua murid yang menatap kagum kepada Arga and the Gang. Yang dimana Arga dan teman-temannya itu merupakan siswa populer dan sangat dikagumi di sana. Akan tetapi berbeda dengan Sera yang malah merasa kesal dan benci kepada Arga yang menjadi ketua geng motor bandel. Diketahui kalau Arga ini merupakan seorang anak broken home. Hal itu dikarenakan ayahnya yang sudah lama meninggal dunia, sedangkan ibunya telah menikah lagi, yang membuat ia menjadi kurang perhatian dan kasih sayang dari ibunya. Rumah masa depan suram. Balik lagi kepada Sera yang sedang serius memahami pelajaran yang diberikan gurunya. Singkat cerita, bel istirahat pun berbunyi. Ketika Sera akan pergi ke kantin, tiba-tiba saja ia pun dihampiri oleh ketua OSIS sekolah yang bernama Aldi. Ia ingin memberitahukan bahwa Sera disuruh pergi ke ruang BK untuk menghadap bu guru BK yang bernama Bu Betty. Dan ternyata Aldi ini adalah orang yang menyukai dan mencintai Sera. Akan tetapi ia malah memendam rasanya itu dan malu untuk mengungkapkannya.
Dan terungkap fakta juga bahwa ayahnya Aldi merupakan suami dari ibunya Arga, yang berarti Arga dan Aldi ini merupakan saudara tiri. Meskipun begitu, Arga dan Aldi sangat tidak akur sekali dan sering ribut. Lanjut lagi kepada Sera yang sudah sampai di ruang BK, dan ia pun sangat terkejut saat melihat Arga yang sedang dimarahi oleh Bu Betty akibat keciduk membawa rokok dan minuman alkohol. Sehingga Arga pun dihukum untuk menyapu dan membersihkan halaman. Namun rupanya Sera dipanggil ke sana untuk memantau Arga dalam menjalani hukum. Dan sontak saja Sera pun menolaknya mengingat ia yang sangat benci kepada Arga yang merupakan seorang ketua geng motor. Akan tetapi Bu Betty terus memaksanya hingga akhirnya Sera pun tidak bisa membantahnya lagi dan menyetujui perintahnya Bu Betty. Ini apa? Aturan di sekolah yang kamu langgar. Tolong awasin Arga. Lalu Arga pun pergi ke halaman untuk mulai menjalankan hukumannya, yaitu menyapu halaman. Namun bukannya menyapu, ia pun malah duduk santuy sambil nyebat. Melihat hal itu tentu saja Sera pun kesal sehingga ia pun mengancam Arga akan melaporkannya ke Bu Betty. Akan tetapi ancaman itu tidak membuat Arga ketakutan dan ia malah melanjutkan udutnya sambil mendengarkan ocehannya Sera. Dan parahnya lagi si Arga malah menggoda Sera dengan berkata bahwa suatu saat Sera akan menjadi istrinya. Dan jelas saja perkataan itu telah membuat Sera tambah kesal lagi, sehingga Sera pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Arga. Arga. Kalau ternyata istri gue itu lo gimana? Ketika di rumah, Sera pun harus mendapatkan kekesalan lagi saat kedua orang tuanya memberitahukan bahwa Sera akan dijodohkan dengan anak dari sahabat ayahnya. Lalu sang ayah menjelaskan bahwa ia terpaksa menjodohkan Sera karena ketika dulu sahabat ayahnya itu pernah mendonorkan ginjal kepadanya. Sehingga sang ayah pun menjadi memiliki hutang budi kepada sahabatnya itu. Maka dari itu ia akan melakukan perjodohan anaknya bentuk balas budi kepada almarhum sahabatnya yang pernah menolongnya itu. Mendengar hal itu, Sera pun menolaknya secara mentah-mentah karena ia yang tidak mau menikah usia dini. Dan ia juga masih bersekolah. Dulu Om Anjar pernah nyelamatin nyawa ayah untuk menikahkan kamu dengan anaknya. Terus saya ingin balas budi sama dia. Nikah? Syera. Aku masih 16 tahun. Namun meskipun begitu, sang ayah tetap memaksanya. Sampai akhirnya mau tidak mau Sera pun harus menyetujuinya. Malam harinya Sera dan kedua orang tuanya pun pergi ke restoran untuk melakukan perjodohan ini. Dan alangkah terkejutnya Sera saat mengetahui bahwa orang yang menjadi jodohnya itu adalah si Arga, cuy. Rupanya orang yang pernah membantu menyelamatkan ayahnya Sera itu adalah ayahnya Arga. Ini Arga. Dan di sini Sera pun mengatakan bahwa ia merasa keberatan dengan perjodohan ini. Akan tetapi berbeda dengan Arga yang menjawab bahwa ia setuju untuk menikah dengan Sera. Sampai akhirnya orang tua Arga pun memutuskan akan menikahkan mereka berdua. Mengingat anaknya yang telah setuju dinikahkan dengan Sera. Tapi kalau kayak saya keberatan deh untuk Aku mau. Gimana baiknya anak-anak aja? Ketika di sekolah, Sera pun memaksa Arga untuk membatalkan acara pernikahan mereka, mengingat mereka berdua yang tidak saling mencintai. Mendengar hal itu, Arga pun menjawab bahwa ia tidak bisa membatalkannya. Dengan alasan ia tidak mau durhaka karena telah membantah keinginan orang tuanya itu yang telah mati. Di tengah obrolan, tiba-tiba saja Sera pun ditelepon oleh ibunya untuk memberitahukan bahwa ayahnya sedang dibawa dan dirawat di rumah sakit. Mendengar hal itu, dengan cepat ia pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ayahnya. Sesampainya di sana, sang ibu pun menjelaskan semuanya bahwa ayah Sera hanya hidup dengan satu ginjal saja. Dan itu juga ginjal pemberian dari ayahnya Arga. Maka dari itu sang ibu pun kembali mengingatkan Sera untuk menerima perjodohannya dengan Arga. Kalau Om Anjar tidak mendonorkan ginjalnya ke ayah, sayang. Dan siapa duga dengan perkataan itulah membuat Sera luluh. Dan ia pun akhirnya menyetujui keinginan ibunya untuk menikah dengan Arga. Semua itu dilakukan sebagai ucapan terima kasih kepada keluarganya Arga yang telah menyelamatkan ayahnya. Sebelum menikah, Sera pun meminta kepada ibunya untuk merahasiakan acara pernikahannya, karena ia yang masih ingin bersekolah dan menyelesaikan pendidikannya itu. Sampai akhirnya sang ibu pun menyetujuinya. Dan singkatnya, Arga dan Sera pun akhirnya menikah. Aku sengaja ya mau kita jadi pernah jauh-jauh.
Setelah menikah, Arga pun membawa Sera ke rumah barunya yang telah disediakan oleh orang tua mereka berdua. Hal itu dilakukan untuk membuat mereka berdua hidup mandiri dan bisa menjalani kehidupan barunya sebagai pasangan suami istri. Tapi ternyata Arga dan Sera malah menjalani hidupnya masing-masing tanpa memikirkan satu sama lain. Bahkan Sera juga sampai tidak mau tidur sekamar bersama Arga yang padahal sudah resmi menjadi suaminya. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka pun mulai belajar untuk menjalankan peran masing-masing dalam berumah tangga. Sera mulai belajar menjadi istri yang baik dengan menyiapkan makanan untuk suaminya. Begitu juga dengan Arga yang mulai belajar untuk menjadi suami yang baik dengan melindungi istri tercintanya. Anjoy. Keesokan harinya mereka berdua pun sangat panik saat terlambat datang ke sekolah. Sehingga mereka berdua pun harus dihukum menghormat ke bendera di tengah lapangan. Di sini Arga pun menaikkan telapak tangannya untuk melindungi Sera dari kepanasan. Hal itu pun telah membuat Sera sedikit salting dan baper. Dan secara perlahan mereka berdua pun saling memiliki rasa suka dan cinta satu sama lainnya. Dan benar saja hal ini pun terbukti ketika Sera yang rela belum tidur demi menunggu suaminya yang belum pulang. Tidak lama kemudian Arga pun pulang. Dan alangkah terkejutnya ia saat melihat suaminya itu sudah dalam babak belur. Rupanya Arga telah melakukan tawuran lagi melawan geng liparnya, yaitu geng Baron. Melihat hal itu, Sera pun yang baik hati merasa kasihan sehingga ia pun memutuskan untuk mengobati lebam di tubuh suaminya. Di sini Arga pun mulai curhat dan menceritakan tentang masa lalunya yang pedih, yang dimana ia adalah anak broken home semenjak ayahnya meninggal dunia. Lalu ia pun kesepian dan kurangnya kasih sayang dari sang ibu yang selalu sibuk dengan kehidupan barunya. Sampai akhirnya ia pun memutuskan untuk membentuk sebuah geng motor bernama Agberos bersama teman-temannya. Dan tujuan ia membentuk geng itu yang tidak lain agar dirinya bisa mendapatkan banyak teman dan tidak merasakan kesepian lagi. Si Baron nyerah anak-anak Akberos. Semua kehidupan gua berubah. Dan akhirnya bikin geng sendiri yang namanya Akberos. Dan benar saja Arga pun mulai merasakan kebahagiaan dan mengerti arti kebersamaan setelah membentuk geng ini. Hingga suatu ketika ada sebuah geng motor sepuh bernama Baron merasa terganggu dengan adanya geng Arga di kota mereka. Sehingga geng Baron pun mengumpulkan banyak pasukan dan menyerang gengnya Arga. Dan disinilah awal perselisihan antara geng Agberos dan Baron pun terjadi. Lalu Arga yang merupakan sang ketua tidak terima dengan penyerangan ini, sehingga ia pun mengumpulkan semua teman-temannya untuk melakukan penyerangan balik kepada geng Baron. Sampai akhirnya peperangan antara geng pun terjadi, sangat seru cuy. Bara emang gak suka sama gue. Mau ngancurin gue. Dan kini kedua geng ini pun malah sering berperang untuk menjadi terkuat di kota mereka. Namun suatu ketika ketua geng Baron yang bernama Bara mengajak Arga untuk balapan sebagai penentu geng mana yang berhak berkuasa di kota ini. Dan tanpa rasa takut Arga pun menerima tantangan itu. Di malam itu juga mereka berdua pun langsung balapan untuk memperebutkan tahta geng mereka di kota ini. Dan tidak diragukan lagi, sudah pasti Arga lah yang pemenang balapan ini karena ialah Lalakonna. Namun sialnya Bara yang tidak terima dengan kekalahannya mengumpulkan kembali pasukannya untuk menyerang geng Arga sekaligus menghancurkannya. Sampai akhirnya kedua geng ini pun bertemu kembali di sebuah pelabuhan untuk berperang lagi. Dan jika kalian masih ingat, ini adalah scene awal di film ini. Dan di tengah tawuran itu salah satu sahabat Arga telah terbunuh ditusuk oleh mereka. Dan kematian sang sahabat telah membuat Arga frustasi. Sehingga ia pun berjanji akan melakukan balas dendam kepada mereka dengan mencari dan membunuh orang yang telah menusuk sahabatnya itu. Karena sampai saat ini penusuknya belum diketahui dan tidak ada bukti. Dan itulah sedikit kilas balik dari kehidupan Arga yang sebenarnya. Tawuran besar. Aska udah kayak kakak gue sendiri. Mendengar hal itu, Sera pun akhirnya mulai luluh dan berusaha menenangkan suaminya yang sedang bersedih. Tanpa sadar benih-benih cinta pun mulai tumbuh di antara mereka berdua. Mantap sekali. Keesokan harinya Arga dan Sera pun seperti biasa pergi ke sekolah untuk belajar. Di sekolah mereka berdua pun harus berpura-pura saling tidak mengenal untuk menutupi tentang pernikahan mereka. Dan rupanya belum ada satupun murid dan guru yang mengetahui bahwa mereka berdua telah menikah.
Namun imbasnya Sera pun selalu didekati oleh Aldi yang ingin mengajaknya untuk ngopi di kafe sambil mengerjakan tugas. Dan Sera pun malah menyetujuinya demi menutupi semua rahasianya itu. Malam harinya Aldi pun mengechat Sera untuk bersiap-siap pergi ke kafe. Namun sayangnya chat itu pun tidak sengaja dilihat oleh Arga, sehingga Arga pun cemburu dan memarahi Sera yang akan bertemu dengan pria lain. Namun Sera yang tidak terima memarahi balik sehingga adu bacot pun terjadi. Di sini Arga pun memilih untuk mengalah dan menurunkan emosinya. Lalu ia pun memberitahukan semuanya bahwa Aldi merupakan saudara tirinya, yang mana ayahnya Aldi telah menikah dengan ibunya Arga. Akan tetapi hubungan mereka berdua sangatlah tidak akur dan bahkan tidak pernah saling menyapa. Hal itu terjadi karena Aldi yang tidak mau menerima kehadiran ibunya Arga sebagai ibu tirinya. Mengetahui hal itu, Sera pun akhirnya mengerti dan langsung membatalkan pertemuannya dengan Aldi. Batalin. Lagi pula Aldi itu saudara tiri gue. Waktu bokapnya nikah sama nyokap gue. Tidak menyerah begitu saja, keesokan harinya Aldi pun kembali mendekati Sera lagi untuk mengajak pergi ke kafe. Dan siapa sangka ajakannya itu pun tidak sengaja dilihat oleh Arga dari kejauhan. Dan jelas saja Arga pun cemburu lagi dan tidak terima istrinya didekati oleh pria lain. Sehingga ia pun menghampiri Sera dan mengajaknya pulang bersama. Lo mau langsung pulang sekolah? Hai sayang. Dan sebutan itu telah membuat semua murid heboh dan menyangka bahwa Sera dan Arga telah berpacaran. Mendengar hal itu, Sera pun marah dan kesal kepada Arga, karena perkataannya tadi bisa membuat rahasia pernikahan mereka berdua terbongkar. Akan tetapi Arga tidak memperdulikannya dan tetap memaksa Sera untuk pulang bersamanya. Sampai akhirnya Sera pun kembali luluh lagi dan memutuskan naik motor pulang bersama dengan suaminya itu. Gue pengen jadi suami yang lu bisa banggain. Sesampainya di rumah, Arga pun mencoba memberanikan diri untuk mencium Sera. Sehingga Sera pun langsung berlari ke kamarnya sambil ajrugan akibat salting parah. Di pagi harinya saat di sekolah, Gia pun menemui Sera untuk mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada Sera yang telah menyembunyikan hubungan Sera dengan Arga. Padahal sebelumnya Sera pernah memberitahukannya bahwa dirinya itu sangat membenci Arga yang merupakan seorang geng jalanan. Namun nyatanya Sera malah diam-diam berpacaran dengan Arga. Mendengar hal itu, Sera pun hanya terdiam saja tanpa berkata sepatah kata pun. Ketika akan masuk ke kelas, Sera pun tidak sengaja melihat suaminya yang sedang memeluk wanita lain. Tentu saja ia pun merasa marah dan cemburu kepada suaminya itu. Lalu Arga yang melihat hal itu langsung mengejar Sera untuk menjelaskan semuanya. Di sana ia pun meminta maaf kepada Sera karena telah membuatnya cemburu. Mendengar hal itu, Sera pun mau memaafkannya sambil berkata bahwa mereka berdua harus saling menjaga perasaan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Dan siapa sangka obrolan mereka ini telah didengar oleh para siswa yang sedang bersembunyi di balik mobil. Sehingga mereka semua pun akhirnya tahu bahwa Arga dan Sera ternyata telah menikah. Emangnya dalam pernikahan Suami istri? Namun perhatian mereka pun teralihkan ketika salah satu siswa memberitahukan bahwa geng Baron sedang menuju ke sekolah mereka untuk membuat kerusuhan. Dengan cepat Arga and the Gang pun langsung pergi keluar sekolah untuk melawan geng Baron. Sampai akhirnya mereka semua pun berlari sambil berteriak keras. Pertanda tawuran besar antara geng pun terjadi lagi. Terlihat tawuran itu yang sangat seru dan menegangkan. Bahkan Arga sang ketua mampu membantai satu persatu dari mereka. Namun sialnya Sera yang khawatir malah berlari ke tengah tawuran untuk menyelamatkan suaminya dan akhirnya menjadi beban juga. Melihat hal itu, Arga pun langsung berlari menghampiri Sera untuk melindunginya dari serangan lawan. Sampai akhirnya perang ini pun berhenti saat pihak sekolah memanggil polisi. Dan akibat tawuran itu, Arga dan teman-temannya pun dihukum oleh Bu Betty. Tawuran lagi, Scott jam 500 kali. Kalau bucin sama cewek, geng bisa dilupain. And the one, and the two. Sedangkan di sisi lain, Sera tengah menemui sahabatnya yaitu Gea untuk meminta maaf sambil menjelaskan semuanya.
Sarah mengatakan bahwa sebenarnya ia dengan Arga telah menikah akibat dijodohkan oleh orang tuanya. Dan alasan itu ia menceritakan hal ini karena dirinya yang takut pernikahannya itu diketahui oleh semua murid. Mendengar hal itu, Gea pun yang baik hati, mengerti dan memaafkan Sarah. Lo bisa cerita ke gue. Makasih, Ge. Malam harinya, Sarah dan Arga pun pergi ke pasar malam untuk merayakan Enif hari pernikahannya. Dan seiring berjalannya waktu, mereka berdua pun mulai memiliki rasa cinta satu sama lain. Terlihat Arga yang mulai memberanikan diri untuk memegang tangan istrinya, sehingga adegan ini pun menjadi romantis sekali dan mereka berdua pun celepot. Namun tidak selesai sampai di sini saja, mereka berdua pun pulang ke rumahnya untuk melanjutkan lagi celepotnya itu. Singkat cerita, 2 bulan kemudian pun berlalu. Terlihat Sarah yang sedang mengalami mual dan tidak enak badan, yang membuat ia tidak bisa masuk sekolah dan memutuskan untuk beristirahat saja. Lalu ia pun menceritakannya kepada Gea. Mendengar hal itu, Gea pun menyangka bahwa Sarah sedang hamil, sehingga ia pun memberikan sebuah alat tes pack kepada Sarah untuk mengeceknya. Dan benar saja hasil tes pack itu menunjukkan garis 2 yang berarti Sarah memang benar positif hamil. Bukannya senang, Sarah pun malah bersedih karena takut dirinya yang akan dikeluarkan oleh pihak sekolah. Namun Gea yang baik hati berusaha menenangkan sahabatnya itu yang tengah bersedih. Tes dulu. Gimana kalau misalnya orang pada tahu? Udah nggak apa-apa. Udah. Setelah itu, Sarah juga menceritakan kehamilannya itu kepada orang tuanya. Dan semua kedua orang tuanya juga malah ikut bersedih dan takut Sarah dikeluarkan dari sekolahnya. Namun meskipun begitu, kedua orang tuanya pun berusaha menenangkan Sarah dan menyuruhnya untuk tidak bersedih lagi dan memilih untuk menjaga kesehatan bayi dan dirinya. Dan di malam harinya, Sarah pun memberitahukan tentang kehamilannya kepada suaminya, yaitu Arga. Mendengar hal itu, sontak saja ia pun langsung kaget saat mengetahui sang istri sedang mengandung anaknya. Akan tetapi ia pun meyakinkan istrinya itu bahwa dirinya akan menjadi ayah yang baik untuk ayahnya nanti. Kamu tenang dulu ya. Aku akan ada terus buat kamu. Seharusnya masih aman. Keesokan harinya, Arga pun pergi ke markas untuk nongkrong dengan gengnya. Namun saat sampai di sana, ia pun sangat terkejut saat melihat markas gengnya itu sudah hancur dan acak-acakan. Yang rupanya sebelum itu markas mereka telah diserang lagi oleh geng Baron. Tak tinggal diam, Arga pun mengajak semua temannya untuk melakukan balas dendam dengan menyerang balik geng Baron. Di hari itu juga mereka semua pun langsung pergi ke markas geng Baron untuk tawuran. Sampai akhirnya tawuran kedua geng ini pun terjadi lagi. Namun sialnya di tengah tawuran itu tiba-tiba saja pasukan polisi berdatangan ke sana untuk menghentikan tawuran itu. Akibatnya mereka semua pun ditangkap dan dikurung sementara di sel. Tidak lama kemudian datanglah ibu Arga yang ingin menebus dan membebaskan anaknya. Dengan kekuatan uang, akhirnya Arga dan teman-temannya pun dibebaskan oleh polisi. Sesampainya di rumah, Arga pun dimarahi oleh Sarah karena masih melakukan tawuran. Lalu ia pun meminta Arga untuk keluar dari gengnya dan fokus kepada dia dan jabang bayi. Akan tetapi Arga malah terdiam saja sambil keluar untuk menenangkan diri. Yang rupanya dia masih memilih gengnya itu ketimbang istrinya. Bersamaan dengan itu, geng Agberos pun tidak sengaja melihat Aldi yang sedang bertemu dengan geng Baron. Yang tidak disangka-sangkanya ketua geng Baron yang sebenarnya bukanlah Bara, melainkan si Aldi ini cuy. Lalu mereka pun langsung melaporkannya kepada Arga. Dan tentu saja Arga pun terkejut saat mendengar saudara tirinya itu ternyata ketua geng motor rivalnya. Wow, sangat plot twist sekali cuy. Di keesokan harinya kita pun diperlihatkan dengan Sarah yang sedang duduk sendirian di halte untuk menunggu bis pulang. Tapi sialnya bis itu tidak datang ditambah hujan yang malah tambah deras. Akan tetapi tidak lama kemudian datanglah Aldi ke sana yang menawarkan diri untuk mengajaknya pulang bersama. Namun seperti biasa Sarah pun menolaknya dan lebih memilih untuk menunggu bis saja. Tapi sialnya bis itu tidak datang juga yang membuat Sarah akhirnya malah menyetujui untuk pulang bersama Aldi menaiki mobil taksi.
Bahkan parahnya si Aldi juga sampai mengantarkan Sera pulang ke rumahnya. Dan jelas saja Arga yang melihat itu tidak terima dan memarahi Sera yang telah pulang dengan pria lain. Wah, tapi tetap gak sama Aldi. Kan aku pernah bilang sama kamu jangan pernah dekat sama dia. Sera yang tidak terima memarahi balik Arga yang lebih mementingkan gengnya ketimbang istrinya. Sampai akhirnya Sera pun memutuskan untuk masuk ke kamar dengan penuh rasa emosi kepada suaminya itu. Tentu saja hal itu telah membuat Arga semakin emosi lagi sehingga ia pun langsung mengajar Aldi untuk melampiaskan kemarahannya itu. Namun untungnya kedua orang tua Sera datang yang langsung memisahkan baku hantam itu. Tanpa sadar kejadian ini telah membuat Aldi tahu bahwa Sera dan Arga telah menikah, sehingga ia pun langsung mencepukan itu ke semua murid termasuk kepada guru. Tentu saja Arga dan Sera pun heran dengan semua murid yang sedang menggibahinya. Sampai akhirnya mereka berdua pun dipanggil oleh Bu Betty untuk masuk ke ruangannya. Tidak lupa Bu Betty juga memanggil kedua orang tua mereka. Di sini pihak sekolah pun tidak bisa mentolerir Sera dan Arga yang telah menikah, apalagi Sera yang dikabarkan telah hamil. Maka dari itu pihak sekolah pun terpaksa mengeluarkan mereka berdua dari sekolah. Mendengar hal itu Sera pun langsung bersedih sambil berlari dari sana. Melihat hal itu Arga pun berusaha mengajarnya untuk menenangkan istri yang sedang sedih. Di tengah pengajaran itu ia malah dicegat oleh teman-temannya yang ingin memberitahukan mengenai rencana mereka untuk menyerang balik geng Baron. Akan tetapi Arga tidak menggubrisnya dan langsung berlari lagi untuk mengejar istrinya. Gue udah tahu siapa pelaku di balik semua ini. Sera! Syar! Sampai akhirnya ia pun berhasil mengejarnya dan berusaha menenangkan istrinya itu. Namun Sera malah balik marah kepada Arga dengan alasan yang masih sama, yaitu Arga yang lebih mementingkan gengnya ketimbang istrinya yang sedang hamil. Sehingga Sera pun menyuruh Arga untuk mengambil pilihan antara memilih geng atau istrinya. Namun sama dengan sebelumnya Arga pun malah terdiam saja dan tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Dan kini ia pun benar-benar dilema antara memilih gengnya atau istrinya. Yang ada di pikiran kamu cuma geng terus. Capek gak sama kamu? Nasib kita di sekolah, aku dan bayi kita, atau geng kamu? Namun pulang sekolah Arga pun malah pergi ke markas untuk membahas kembali penyerangan mereka kepada geng Baron. Rupanya ia ingin menuntaskan semua rasa balas dendamnya itu kepada sang ketua geng Baron yang sebenarnya yaitu Aldi. Dalam rencananya Arga akan pergi ke atap sendirian untuk menghajar si Aldi seperti Cross Zero cuy. Sedangkan keempat temannya disuruh menahan dan melawan pasukan geng Baron yang ada di bawah. Sampai akhirnya mereka semua pun setuju dan rencananya mereka akan menyerang geng Baron pada malam hari. Semua jangan ada yang lupa sama strategi kita. Gue minta tolong sama lu. Bilang sama semua anak beros. Pertama kita abisin dulu semua pion-pionnya. Di sisi lain Gea pun datang ke rumah Sera untuk menenangkan kesedihannya Sera. Di sana Sera pun curhat tentang kesedihannya sekaligus kekecewaannya kepada Arga yang malah memilih gengnya. Mendengar hal itu Gea pun kembali menenangkannya sambil berkata bahwa sebenarnya Arga itu sangatlah peduli dan sayang kepada Sera. Akan tetapi saat ini Arga selalu dihantui rasa balas dendamnya kepada geng Baron yang telah membunuh sahabatnya. Dan itulah alasan mengapa Arga selalu sibuk dengan gengnya. Yang tidak lain ia tidak akan pernah berhenti tawuran sebelum merasa balas dendamnya benar-benar terselesaikan. Dan lebih mengejutkannya lagi Arga sedang menargetkan Aldi yang dianggap dalang dari pembunuhan ini. Mendengar semua kebenaran itu akhirnya Sera pun paham dan mengerti dengan suaminya. Bahkan ia juga berencana ingin mencari Arga untuk menghentikannya yang akan melakukan balas dendam. Bersamaan dengan itu Arga dan keempat temannya telah berhasil sampai di markas geng Baron. Lalu Arga pun langsung berlari untuk menyerang mereka. Sesuai dengan rencana ia pun berusaha pergi sendirian ke atap untuk menemui sang ketua geng Baron. Namun tidak semudah itu perguso karena banyak sekali pasukan geng Baron yang terus berdatangan untuk mencegahnya. Tapi meskipun begitu Arga pun tidak menyerah dan terus maju demi sampai ke atap.
Singkatnya, Arga pun berhasil membantai seluruh geng Baron yang menghalanginya, dan kini ia pun harus melawan si Bara dulu sebelum sampai ke atap. Dengan keadaannya yang sudah lelah, Arga pun harus tumbang dengan satu pukulan saja. Lalu Bara pun langsung tertawa terbahak-bahak sambil menghinanya. Bahkan tidak disangka dengan terang-terangan Bara mengakui kalau ialah orang yang telah menusuk sahabatnya Arga saat diperang di pelabuhan. Mendengar hal itu, Arga pun langsung marah besar dan kembali bangkit untuk menghajar si Bara yang telah membunuh sahabatnya itu. Namun sialnya, si Bara kembali mengeluarkan pisaunya lagi untuk membunuh Arga. Namun Arga sang ketua tentu saja mampu menahannya dan mampu membalikan keadaan. Sampai akhirnya Bara pun tumbang dan kalah dalam baku hantam itu. Dulu Aska mati pakai belati ini. Selain itu, akhirnya Arga pun berhasil naik ke atap dan bertemu dengan ketua geng Baron, si Aldi. Melihat hal itu, Aldi pun memberikan tepuk tangan kepada Arga yang telah berhasil sampai ke atap. Sebelum bertarung, Aldi pun mengabacot dulu bahwa dirinya itu sangat membenci ayahnya yang telah menikah dengan ibunya Arga. Bahkan saking depresinya, ia hampir saja melakukan bunuh diri. Namun untungnya dirinya itu diselamatkan oleh geng Baron. Sampai akhirnya ia pun memutuskan untuk bergabung dan menjadi bos di geng Baron. Dan singkatnya, setelah cukup lama ngebacot, Aldi pun mengeluarkan sebuah pedangnya untuk dipakai melawan Arga. Sampai akhirnya pertarungan solo versus solo pun terjadi. Terlihat Arga yang sedikit kewalahan melawan si Aldi dikarenakan kondisi yang sudah mulai lemah akibat pembantaian tadi. Namun tidak menyerah begitu saja, Arga pun kembali bangkit dan berusaha membalikan keadaan. Tapi di tengah pertarungan tiba-tiba saja Sera dan Gea datang ke sana untuk menghentikan baku hantam itu. Sehingga keluarlah bacotan bijak dari si Sera. Tapi tiba-tiba saja bersamaan dengan itu, pihak kepolisian pun datang ke sana yang langsung menangkap mereka semua, sehingga Arga pun dikurung kembali. Namun untungnya ayahnya itu kembali menebusnya lagi untuk mengeluarkan ia dari penjara. Sedangkan Sera sendiri juga mulai membaik dan terbangun dari pingsannya. Tidak lama kemudian ayahnya pun datang ke sana yang ingin memberitahukan kabar baik bahwa pihak sekolah memberikan kesempatan kepada Arga dan Sera untuk menyelesaikan pendidikannya di sekolah itu. Singkatnya, kita pun diperlihatkan dengan Arga dan Sera yang sedang mengobrol berdua di atap gedung. Di sana Arga pun memberitahukan bahwa sekarang Aldi sudah mulai mau menerima ibu tirinya itu, yang berarti Aldi juga mau menerima Arga sebagai saudaranya. Tidak lupa Arga juga memberitahukan bahwa dia telah resmi keluar dari geng Agberos demi fokus ke masa depan mereka berdua. Anak-anak Agberos. Dan aku udah gak jadi ketua Agberos lagi. Aldi udah keluar dari Baron. Beberapa bulan kemudian, Arga dan Sera pun telah berhasil menyelesaikan pendidikannya. Lalu mereka pun mulai menyiapkan kelahiran anak pertamanya. Sedangkan Aldi akan melanjutkan pendidikannya ke Jerman. Dan setelah itu, film Argantara 2022 pun tamat. Ending yang sangat mantap sekali cuy. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan jadi ketua geng atau anggota kalau nggak mau tawuran terus. Mantap.